Cerita dimulai dari Boruto membantu Hidan dan Suigetsu dengan menggunakan jutsu kubus Kawaki yang masih bisa dia gunakan. 200 monster yang memiliki mata Byakugan itu langsung tertimpa dan tidak dapat bergerak. Menyaksikan Boruto dengan mudah melakukan itu dengan satu serangan membuat Suigetsu takjub dan berkata, "Luar biasa. Kau bisa mengalahkan mereka dengan satu serangan? Tapi aku tidak percaya kau mau membantu kami berdua." Boruto yang mendengar itu tidak membalas ucapan Suigetsu, dia langsung mengangkat satu tangannya ke depan. Dan tiba-tiba monster yang memiliki Byakugan itu sudah muncul di tangan Boruto dan tercekik. Menyaksikan kehebatan Boruto, Hidan dan Suigetsu langsung menelan ludah mereka. Sebab Boruto bisa memunculkan makhluk itu dan mencekiknya. Saat itu Boruto memahami sesuatu. Kalau monster ini ternyata bukan milik dari klan Otsutsuki. Sehingga membuat Boruto sedikit bingung. Setelah hal tersebut, Sasuke mendekati mereka berdua, dan menunjukkan sesuatu yang ada di tangan Orochimaru. Kalau dia menemukan doujutsu aneh yang keluar dari bawah tanah. Dan betapa mengejutkannya bagi Boruto. Kalau mata ini sama seperti yang ditemui Shisui di luar Konoha. Saat itu Sasuke berkata, "Lihatlah ini. Tapi jika kau fokus dan melihatnya, mata yang baru saja kami temukan sepertinya sedikit mirip dengan Byakugan yang ada di monster ini. Apa tanggapanmu?" Boruto yang mendengar itu langsung menggunakan segel jutsu di tangannya. Dia mengeluarkan peti mati milik Madara dan Kakashi beserta Nidaime Hokage secara bersamaan, sebab Boruto sebelumnya memang menyimpan jasad mereka. Suigetsu yang melihat ada Madara langsung terkejut, bahkan dia berkata, "Mengapa ada Madara di sini? Apa kau berniat menghidupkannya lagi?" Tapi tunggu. Sepertinya aku mengenal orang di sebelahnya. Apa itu Hokage kedua? Boruto yang mendengar itu tidak merespon apapun. Dia mengaktifkan Mangekyo Jougan-nya tepat di antara jasad Madara dan yang lainnya. Dan tiba-tiba semua peti yang ada di sana menghilang, termasuk jasad Madara dan yang lainnya. Menyaksikan itu Orochimaru langsung berkata, "Jadi begitu? Aku paham tujuanmu, kau menghidupkan lagi mereka dan mengembalikan semuanya untuk menjaga Konoha. Apa desa akan terancam?" Boruto mendengar itu menjawab, "Ikutlah denganku. Ini mulai sedikit serius, aku dan Paman Sasuke bersama Kurama, sisanya kalian pilih biju yang ada. Ini mungkin sedikit mendadak, tapi bersiaplah, aku akan memindahkan sebagian dari kalian ke suatu tempat." Suigetsu yang mendengar itu membalas, "Suatu tempat? Bukannya lebih baik kita bersama dan memecahkan misteri ini?" "Ya, tapi jika ada biju, aku sedikit tertarik. Apa aku boleh bersama Hachibi? Aku kira mengenang masa lalu bersama Sasuke." Mendengar itu Sasuke langsung berkata, "Dasar merepotkan? Tapi apa maksudmu memindahkan sebagian dari kami? Setidaknya kau memberitahukan sedikit informasi untuk mereka?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Aku merasakan di sebagian tempat desa yang belum pulih, ada muncul sesuatu yang membuatku jengkel. Tapi santai saja, itu bukan ulah Otsutsuki. Melainkan ada satu manusia sama seperti kita, dan dia mengambil semua keuntungan ini dari balik bayangan, dia yang membuat semua ini terjadi." Suigetsu membalas, "Seseorang katamu? Berarti dia dari kalangan manusia juga seperti kita? Apa kau mengenalnya?" Boruto menjawab, "Tidak, aku tidak mengenalnya. Tapi dia cukup merepotkan jika aku melihatnya dari sini, bahkan dia bisa menyembunyikan identitasnya saat aku melacaknya dengan Jougan." Orochimaru yang mendengar itu membalas, "Apa dia adalah Amado? Aku kira jika ada orang yang bisa membuat semua ini menjadi rumit adalah dia." Boruto yang mendengar itu berkata, "Awalnya aku memang mengira dia, tapi ternyata tidak. Dia sudah lama mati bersama Ida dan Daemon, dan aku tidak membangkitkan satupun dari mereka. Cakra orang ini tidak pernah aku kenali sama sekali, itu yang membuatku penasaran. Dan kekuatannya cukup besar, itulah alasan aku menghidupkan Madara untuk menjaga desa. Aku sudah menyalin informasi dariku untuknya setelah dia bangkit." Suigetsu yang mendengar itu berkata, "Apa kau sudah gila mengembalikan Madara kembali di Konoha? Apa itu tidak membuat keributan di sana?" Boruto membalas, "Santai saja. Aku sudah membuat semua orang tidak saling menghakimi dosa di masa lalu mereka.
Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Suigetsu yang mendengar itu membalas, "Tidak mungkin. Bagaimana kau bisa melakukan hal semacam itu?" Boruto yang mendengar itu langsung membalikkan badannya dan menghadap ke 9 biju yang ada di depannya. Saat itu Boruto berkata, "Baiklah kalau begitu saatnya kita berpencar." Setelah hal tersebut Boruto langsung mengaktifkan jutsunya. Dan tiba-tiba para biju dan Suigetsu beserta yang lainnya berpindah tempat, dan mereka berpencar akibat rencana Boruto yang masih belum dia jelaskan. Saat itu tim Orochimaru dan ditambah Hidan muncul di tengah-tengah Sunagakure bersama 5 biju. Bahkan mereka juga menyaksikan ada Gaara dan Shinki yang sedang mengumpulkan tubuh-tubuh ninja Sunagakure yang sudah gugur. Menyaksikan kedatangan Orochimaru dan yang lain, Shinki yang masih belum tahu apa yang terjadi dengan mereka, langsung menyiapkan jutsu pasir besinya yang sudah dia ubah menjadi runcing dan siap untuk dihempaskan. Hidan yang menyaksikan itu juga refleks mengayunkan sabit raksasa miliknya. Tapi setelah hal tersebut Orochimaru langsung mengambil sabit Hidan dengan ularnya dan berkata, "Hei, hentikan itu sekarang juga Hidan. Kau tidak perlu membalas tindakannya. Wajar saja dia bersiaga setelah melihat orang-orang seperti kita muncul di depannya." Hidan yang mendengar itu membalas, "Entah mengapa aku sangat jengkel melihat bocah pasir besi ini, sebelumnya kami hampir bertarung. Andai saja Boruto tidak mengganggu, aku sudah pasti menghabisinya dan dia tidak ada lagi." Shinki yang mendengar itu membalas, "Ya kau benar. Itu juga berlaku untukmu, jika Boruto tidak memisahkan pertarungan kita berdua, aku bisa pastikan tulangmu sudah remuk dengan pasir besi milikku." Gaara yang mendengar itu langsung menghentikan tindakan Shinki yang terlalu agresif. Sebab dia langsung paham, ada sesuatu yang sangat penting saat ini. Apalagi dia melihat beberapa biju ada di belakang mereka. Saat itu Gaara berkata, "Maafkan dia. Tapi aku kira Boruto yang menempatkan kalian di sini. Apa? Ada sesuatu yang sangat darurat sampai-sampai dia membawa biju bersama kalian di sini?" Suigetsu yang mendengar itu menjawab, "Ya kau benar Kazekage. Bahkan kami tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi aku rasa akan ada sesuatu yang buruk di desa ini. Walaupun Sunagakure sekarang sudah menjadi hamparan pasir yang menyedihkan." Mendengar kalimat Suigetsu yang terkesan mengejek desanya, Shinki yang terkenal agresif dengan kehadiran mereka, langsung mengeluarkan pasir besi untuk menyumpal mulut Suigetsu agar menjaga bicaranya di depan ayahnya. Gaara yang menyaksikan itu langsung mengeluarkan pasirnya, dan menahan pasir besi Shinki yang hendak menyerang Suigetsu. Orochimaru yang menyaksikan tindakan bodoh bawahannya, langsung mengancam mereka dengan ular-ularnya, sebab mereka sangat merepotkan untuk situasi yang tidak jelas sekarang. Saat itu Orochimaru berkata, "Aku rasa mustahil bagi Kazekage untuk mengeluarkan orang-orang dari tanah yang sudah gugur dalam peperangan panjang melawan Otsutsuki ini. Tapi, Boruto memberitahukan kepada kami, kalau ada musuh dari kalangan manusia sama seperti kita, yang mengambil keuntungan setelah perang ini selesai, dia akan menculik Shukaku, dan menggagalkan dirimu yang hendak mengembalikan lagi desa Sunagakure." Gaara yang mendengar itu membalas, "Jadi begitu? Pantas saja aku merasakan dari tadi seperti ada yang memperhatikan kami dari kejauhan. Apa itu musuh yang Boruto katakan?" Orochimaru menjawab, "Ya kau benar. Aku bahkan sudah menyebarkan ularku saat aku tiba di sini. Banyak cakra hitam yang hampir mengelilingi kita semua yang ada di sini. Jadi teruslah berhati-hati." Setelah Orochimaru berkata demikian, tiba-tiba dari pasir tandus yang ada di desa Sunagakure, muncul seorang pria dengan wajah yang membungkuk perlahan mendekati mereka. Tapi ada hal yang tidak terduga. Para biju yang ada di sana langsung tertimpa Myojinmon di area leher mereka semua, sehingga mereka langsung tidak dapat bergerak. Menyaksikan hal tersebut, Suigetsu langsung berkata, "Sialan, dia bisa melakukan semua ini dengan semua biju yang ada, dan lagi bagaimana bisa dia muncul tiba-tiba di sini?" Masih belum selesai Suigetsu berkata demikian, Hidan langsung berlari dengan kencang menuju orang tersebut dan memulai pertarungannya lagi. Gaara yang menyaksikan itu langsung menarik kaki Hidan dengan pasirnya, sebab sangat berbahaya jika Hidan semakin mendekat. Ternyata sudah ada pasir yang berisi bahan peledak, sehingga satu langkah saja Hidan menyentuhnya, maka dia dalam berbahaya.
Gaara melakukan jebakan untuk berjaga-jaga jika ada kehadiran musuh, dan Hidan hampir terkena serangan miliknya. Menyaksikan itu Hidan kesal, tapi masih belum sempat dia marah. Dia menyaksikan sendiri banyak sekali kertas peledak yang sudah disiapkan Gaara. Sehingga dia tidak jadi marah dan kesal. Saat itu Gaara langsung melihat para biju, dan mereka semua tidak bisa bergerak. Bahkan Orochimaru berkata, "Itu bukanlah Myojinmon biasa. Aku tahu ini sangat berbeda. Siapa orang ini sebenarnya? Apa tujuannya melakukan hal ini? Dan aku kira kalian harus sedikit berhati-hati. Sebab dia bisa melakukan hal semacam ini kepada para biju dengan mudah." Jugo yang mendengar itu menjawab, "Aku akan maju Tuan Orochimaru. Aku rasa aku akan membuka sedikit jubah yang menutup wajahnya itu sehingga kita bisa tahu siapa dia." Karin yang mendengar itu langsung membalas, "Berhati-hatilah Jugo. Aku baru saja menyadari kalau bukan hanya dia yang ada di sana. Dari area utara sampai selatan, cakra yang mirip sama sepertinya ada juga di berbagai tempat. Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Suigetsu yang mendengar itu membalas, "Jadi kita harus berbuat apa? Mengapa Boruto tidak pergi ke sini? Melakukan hal seperti ini kepada para biju, tentu saja jelas kalau dia adalah musuh yang Boruto bicarakan." Shinki yang mendengar itu perlahan berjalan meninggalkan mereka semua. Dia langsung mengeluarkan pasir besinya tepat dari belakang orang aneh tersebut, dan berhasil menangkap kedua kakinya. Menyaksikan dirinya terkena serangan pasir besi, orang itu langsung melakukan hal tidak terduga. Pasir besi tersebut berpindah arah, dan membuat Gaara dan semuanya yang ada di sana terkena jutsu Shinki, sehingga membuat mereka tidak dapat bergerak. Tidak lama kemudian, orang tersebut langsung berlari dengan kencang. Dia sudah menyiapkan pedang miliknya yang mengeluarkan cakra hitam dan akan melenyapkan mereka semua yang sudah tidak bisa bergerak lagi. Orochimaru yang menyaksikan itu langsung tersenyum. Tiba-tiba muncul ular raksasa miliknya yang keluar dari pasir dan langsung menelan orang itu dengan cepat dan tanpa dia sadari. Sehingga mereka berhasil menangkap orang aneh ini. Dan benar saja, tak lama kemudian, pasir besi yang mengekang kaki mereka langsung hilang. Sehingga membuat mereka langsung bisa bergerak bebas lagi. Suigetsu yang menyaksikan itu langsung berkata, "Jadi hanya begini? Aku kira dia cukup berbahaya bisa melakukan trik semacam tadi, benar-benar mengecewakan." Jugo yang mendengar itu langsung marah dan mengingatkan Suigetsu agar tidak lengah sedikit pun, sebab mereka sedang berhadapan dengan orang yang sama seperti mereka. Tapi dia bisa memiliki kekuatan sebesar ini. Kali ini bukan Otsutsuki, melainkan ninja misterius yang selama ini bersembunyi dari balik bayangan, dan ingin mengambil semua kekuatan yang ada setelah peperangan panjang melawan Otsutsuki. Dia ingin menjadi dewa di era ini dan itulah tujuan dia ingin merebut semua biju yang ada. Setelah berhasil menangkap sosok tersebut, Orochimaru perlahan mendekati ularnya, dan dia ingin melihat siapa yang bersembunyi dari jubah yang menutup seluruh wajahnya. Tapi pada saat hendak mendekat, tiba-tiba para biju semua yang ada di belakang mereka mengeluarkan biju dama secara bersamaan, dan akan menyerang Gaara dan semuanya. Menyaksikan itu, Gaara langsung mengeluarkan pasirnya yang bisa melayang di udara, dan membawa mereka semua lari dari daratan. Alhasil, ledakan dahsyat terjadi di sana, termasuk ular Orochimaru juga ikut menjadi korbannya. Suigetsu yang menyaksikan itu mulai terdiam, dan dia merasa khawatir tentang hidupnya yang terjebak di dalam pertarungan berbahaya ini. Bahkan dia berkata, "Sialan, siapa dia? Aku tidak percaya ada shinobi selain Boruto dan Sasuke yang bisa melakukan hal semacam ini kepada para biju. Apa kau sudah mengenalnya Tuan Orochimaru?" Mendengar itu, Orochimaru hanya fokus memperhatikan yang ada di bawahnya. Saat itu Jugo langsung berkata, "Boruto mengatakan kepada kita, kalau dia bukanlah Otsutsuki ataupun sisa anggota Kara. Ini yang membuat misi ini menjadi penting. Sebab orang ini mengambil keuntungan dan tidak mau keluar saat peperangan sedang terjadi. Tetapi setelah semua selesai, dia baru menunjukkan wajahnya dan tujuannya di sini. Jadi bersiagalah terus. Dan jangan pernah lengah sedikit pun." Setelah Jugo berkata demikian, tiba-tiba Karin langsung berkata, "Berhati-hatilah. Aku merasakan ada pergerakan dari area selatan."
Sepertinya serangan tak kasat mata yang tidak bisa kita lihat dengan mata. Shinki yang mendengar itu langsung menggunakan pasir besinya, dan membuat gumpalan pasir besi untuk melindungi mereka semua. Dan benar saja, muncul serangan bertubi-tubi yang menghantam tembok pasir besi Shinki, sehingga membuat mereka langsung terpental ke bawah. Saat itu Sukaku berkata, "Kalian semua berhati-hatilah, kami tidak bisa bergerak dan dikendalikan, bukan hanya satu orang melainkan ada 3. Mereka berniat memisahkan kami dengan kalian, segera hubungi Boruto, aku kehilangan akses untuk berkomunikasi dengannya." Suigetsu yang mendengar itu tiba-tiba menyaksikan ada getaran dari bawah kaki mereka semua, dan benar saja, muncul tangan raksasa dengan sisik yang ada di sekelilingnya, yang hampir meremas mereka semua. Jika saja Suigetsu tidak cepat menyadari dan mengaktifkan jutsu pusaran airnya, tangan itu sudah pasti meremukan mereka tanpa tersisa satupun. Karin saat itu mencoba menghubungi Sasuke dari atas pasir gara yang membuat mereka kembali melayang di atas langit. Beberapa saat kemudian, Karin berhasil terhubung dengan Sasuke, dan saat itu dia menjelaskan semua apa yang terjadi di sini dengan lengkap, termasuk para biju terkekang sehingga tidak dapat membantu mereka menghadapi orang-orang ini. Saat itu Karin berkata, "Sasuke-kun, ini aku Karin. Seperti yang kalian sebutkan sebelumnya, kami sudah berhadapan dengan orang itu, tapi mereka bukan hanya satu orang, melainkan ada 3, dan aku sudah konfirmasi, dan pastikan, kalau mereka bukanlah Otsutsuki, mereka manusia sama seperti kita, tapi aku tidak mengenali sedikit pun cakranya, dan juga aku bisa yakin kalau dia bukanlah Amado dan sisa anggota Kara." Sasuke yang mendengar itu membalas, "Jadi begitu? Karin, aku minta padamu, teruslah tahan orang-orang ini. Sekarang aku bersama Boruto dan sedang menutup jalur pintu masuk dimensi peninggalan Otsutsuki. Kami tidak bisa ke sana seperti yang kalian mau, apalagi Orochimaru brengsek itu ada di sana. Dia bisa mengatasi itu. Boruto sudah melihat dengan jougannya tentang masa depan ini, jadi jangan terlalu khawatir." Karin yang mendengar itu membalas, "Melihat masa depan dari jougan katamu? Kalau begitu siapa orang-orang yang menghadang kami? Aku kira kau bisa memberitahukannya." Sasuke menjawab, "Itu masalahnya? Ada suatu penangkal yang tidak bisa Boruto lihat untuk memastikan siapa mereka, tapi sayangnya, orang-orang itu menggunakan DNA Otsutsuki yang sudah kita kalahkan sebelumnya, sehingga mereka bisa melakukan keributan seperti ini, tapi tetap saja mereka berbahaya." Karin membalas, "Jadi apa kami harus bertahan? Jujur saja, aku tidak terlalu yakin kami semua yang ada di sini cocok dengan pertarungan berbahaya ini, Sasuke-kun." Setelah Karin berkata demikian, Sasuke memutuskan panggilannya bersama Karin. Menyadari itu, Karin sedikit jengkel, sebab dia masih belum menyelesaikan perkataannya. Suigetsu yang melihat Karin berbicara dengan Sasuke langsung berkata, "Bagaimana? Apa mereka berdua akan kesini membantu kita?" Karin membalas, "Itu tidak akan terjadi. Mereka menyuruh kita untuk bertarung dan mengerahkan semua kekuatan yang ada. Sudah aku pastikan juga dari Sasuke, kalau orang-orang ini mengambil sel Otsutsuki yang sudah mati sebelumnya, sehingga mereka memperoleh kekuatan yang bisa membuat kita terdesak." Suigetsu menjawab, "Sudah aku duga. Tidak heran mereka bisa melakukan ini dengan mudah. Baiklah kalau begitu, berarti sudah diputuskan. Kalau mereka bukan Otsutsuki, aku tidak gentar sama sekali. Jadi mari kita lihat siapa 3 bocah nakal ini yang membuat kita kerepotan." Setelah Suigetsu berkata demikian, orang-orang yang menyerang mereka dari segala sisi berkumpul di satu tempat, dan berada di bawah mereka yang sedang terbang di atas langit dengan pasir milik Gaara. Seolah-olah menunjukkan kalau mereka sudah siap untuk memusnahkan siapapun yang ada di sini. Gaara yang menyaksikan itu berkata, "Sialan. Aku tidak percaya pertarungan baru akan terjadi secepat ini setelah melawan Otsutsuki. Jadi mereka ada 3 ya? Jujur saja, jika kau saja Karin tidak bisa mendeteksi siapa mereka, aku bisa pastikan, kalau mereka bukanlah dari Konoha ataupun Sunagakure." Karin menjawab, "Ya kau benar, tapi entah mengapa, aku sedikit mengenali satu dari mereka.
Mungkin sedikit samar-samar, tapi aku tahu orang itu yang ada di paling pinggir,